Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arifah Safian, NFP 03 dari Program Studi Sains dan Terapan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Video ini saya buat sebagai tugas pemenuhan mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Bapak Arsyid. Tugas pertama pada minggu kedua tentang representasi pengetahuan. Soal pertama terdapat dari sebuah organisasi perusahaan. Kita disuruh menentukan deskripsi secara rekursif dan membuat sintak untuk merepresentasikan fakta anak buah. Maka jawabannya kita membuat deskripsi anak buah. Adi adalah Burhan, anak buah Burhan adalah Bahrun, dan seterusnya. Lalu bawahan langsung AB, adalah anak buah dari AB. Dan atasan langsung AB adalah anak buah dari BA. Anak buah bawahan adalah bawahan langsung dari AB. Dan memasukkan pada bahasa prolog, lalu dilakukan pengecekan. Di sini saya mengecek siapa anak buah Bisrin dan menyebutkan semuanya dengan X, yaitu adalah Ferdi. Lalu saya mengecek anak buah bawahan Adi siapa saja, yaitu ada Burhan, Bahrun, Bisrin, Fahri, Farah, dan Ferdi. Analisisnya, diketahui susunan kerja dari sebuah perusahaan. Logika yang pertama diketahui Adi memiliki anak buah bernama Burhan. Kemudian, Burhan sendiri memiliki dua anak buah, Bahrun dan Bisrin. Untuk soal kedua terdapat pohon keluarga. Lalu kita disuruh menentukan program yang menyatakan predikat anak, perempuan, laki-laki. Kemudian dari predikat ini, buatlah relasi orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, dan kakek, nenek. Lalu kita merepresentasikan pengetahuannya dengan anak Anto adalah Ita. Anak Anto adalah Budi. Anak Anto adalah Ida. Karena di sini Anto memiliki 3 anak. Selanjutnya anak Wati. Wati juga memiliki 3 anak, yaitu Ita, Budi, Ida. Selanjutnya Deni. Anak Deni adalah Hadi. Anak Deni adalah Hadi. Dan seterusnya. Lalu dilakukan pengecekan, siapakah anak dari Anto? Anak dari Anto sendiri ada 3, yaitu Ita, Budi, dan Ida. Dan pengecekan tersebut benar. Untuk anak Wati ada 3 juga, yaitu Ita, Budi, Ida. Siapa orang tua dari Andi, yaitu Ida dan Rudi. Siapa ayah dari Budi adalah Anto. Ya, itu benar. Siapa ibu dari Budi, yaitu Wati. Dan selanjutnya, pengecekan untuk kakek Andi, siapa? Yaitu adalah Anto. Kakek Andi, yaitu Anto, kakeknya. Untuk nenek dari Andi, yaitu adalah Wati. Andi, neneknya Wati. Maka didapatkan analisis, diketahui Anto dan Wati memiliki 3 anak, yaitu Ita, Budi, Ida. Kemudian Ita menikah dengan Dendi dan memiliki anak yang bernama Hadi. Selanjutnya, Budi memiliki anak bernama Dina. Ida menikah dengan Rudi dan memiliki anak Andi Rita. Pada aplikasi selanjutnya juga diketahui saudara laki dari Ida dan Ita adalah Budi. Saudara laki dari Rita bernama Andi. Dan sebaliknya, Budi memiliki saudara perempuan bernama Ita dan Ida. Andi memiliki saudara perempuan Dina dan Rita. Paman bibi adalah saudara laki-laki ataupun saudara perempuan dari orang tua. Kakek dan nenek adalah orang tua dari ibu dan bapak mereka. Lalu di sini saya membuat cara menjalankan program prolog. Pada tugas minggu ketiga yaitu reasoning, semangat network, dan frame. Soal pertama diketahui 7 fakta. Dari fakta tersebut ditanyakan apakah Markus telah meninggal. Jawabannya, maka kita membuat representasi pengetahuan. Markus adalah men. Markus adalah seorang pembianan. Markus lahir pada tahun 40 sebelum Masehi. Yang meninggal mortal tidak lebih dari 150. Pembianannya meninggal umurnya tidak lebih dari 79 tahun. Dan sekarang adalah tahun 2002. Maka di sini kita membuat X, X adalah lahiran dari X birth, dan tahun umur adalah tahun dikurangi kelahiran. Lalu dilakukan pengecekan, that Markus, ya benar true, Markus telah meninggal. Maka didapatkan analisis, mula-mula diketahui seorang laki-laki yang bernama Markus. Ia berasal dari suku Pompen. Lahir pada tahun 40 sebelum Masehi dan manusia tidak ada yang kekal, karena pada tahun 79 sebelum Masehi Gunung Vulkanom erupsi dan membuat semua penduduk Pompean meninggal. Diketahui juga tidak ada manusia yang hidup lebih dari 150 tahun. Dan sekarang tahun 2002 Masehi. Ditanyakan apakah Markus telah meninggal? Untuk jawabannya dalam pengecekan pada prolog adalah true. Ya, berarti sudah meninggal. Karena hitungan lahir dan batas usia tidak ada yang lebih dari 150 tahun, dan juga pada tahun 79 terjadi gunung erupsi yang menyebabkan suku Pompean meninggal. Untuk soal kedua, buatlah representasi pengetahuan dari Anas dengan fakta berikut. Dan pertanyakan, apakah Anas sudah pensiun saat ini? Faktanya ada 7 fakta. Anas adalah seorang lulusan SD, Anas adalah WNI, Anas lahir pada tahun 1952. Semua orang WNI yang lulusan SD tidak dapat menjadi PNS lagi jika umurnya lebih dari 35 tahun. Anas mencoba mendaftar PNS pada tahun 85. Semua PNS akan pensiun jika umurnya mencapai 60 tahun. Sekarang adalah tahun 2005. Maka jawabannya, pertama kita merepresentasikan pengetahuan dulu. Anas adalah lulusan SD, Anas adalah WNI. Anas lahir pada tahun 1952. Yang pensiun adalah WNI dengan umur lebih dari 35. Anas mendaftar PNS pada tahun 85, sekarang tahun 2005. Maka umur adalah lahir, X lahir, tahun, maka didapatkan umur adalah tahun dikurangi umur. Melakukan pengecekan, pensiun Anas didapatkan false, berarti Anas belum pensiun.
Analisisnya diketahui seorang Anas lulusan SD seperti fakta di atas. Anas mengikuti pendaftaran PNS pada tahun 85 yang saat itu ia berumur 33 tahun. Jadi masih bisa mendaftar PNS karena semua WNI yang lulusan SD tidak dapat menjadi PNS jika umurnya lebih dari 35. Saat menjadi PNS juga memiliki masa kerja. PNS akan pensiun pada umur 60 tahun. Pada saat ini tahun 2005 dinyatakan apakah Anas sudah meninggal pada tahun 2005? Untuk jawabannya adalah false, yang berarti belum pensiun. Karena jika dihitung dari tahun lahir Anas, ia masih berumur 53 tahun yang berarti belum memenuhi syarat umur pensiunan PNS. Selanjutnya soal ketiga terdapat 8 fakta. Dan jawabannya kita merepresentasikan pengetahuan kita, yaitu Andi adalah mahasiswa. Andi, mahasiswa jurusan elektro. Teknik, elektro, semua mahasiswa. Mata kuliah tersulit bagi Andi adalah kalkulus. Andi tidak hadir pada mata pelajaran kalkulus. Benci XY sama dengan matkul sulit Y. Tidak hadir XY. Suka XY, benci XY, tidak sama dengan gagal. Dari representasi tersebut didapatkan analisis predikat mahasiswa dan elektro dibuat pada Andi. Selanjutnya dimanfaatkan untuk membuat definisi mahasiswa teknik. Kalkulus diberikan sebagai predikat sebagai matkul sulit dan mahasiswa tidak pernah menghadiri mata kuliah yang tergolong sulit dan tidak menyukai kalkulus. Dapat disimpulkan, Andi tidak pernah menghadiri mata kuliah kalkulus. B. Tanyakan apakah Andi menyukai mata kuliah kalkulus. Dilakukan pengecekan. Apakah Andi suka mata kuliah kalkulus? False. Andi tidak menyukai mata kuliah kalkulus. Ditanyakan apakah Andi benci mata kuliah kalkulus? Ya, Andi true. Ya, Andi membencinya. Didapatkan analisis, ditanyakan apakah Andi menyukai mata kuliah kalkulus. Dapat dilihat output yang keluar adalah false. Atau Andi tidak menyukai mata kuliah tersebut. Selanjutnya ditanyakan apakah ia membenci matkul kalkulus dan jawabannya benar. Andi tidak suka matkul kalkulus. Maka dari itu pengetahuan yang diberikan kepada sistem menunjukkan bahwa Andi membenci mata kuliah kalkulus dikarenakan predikat mata kuliah tersebut sulit dan Andi tidak hadir. Untuk alur dilihat dari gambar ini. Soal keempat, pada suatu pulau terdapat dua tipe manusia, yaitu vegetarian dan kanibal. Suatu hari, dua vegetarian dan dua kanibal berada di pinggir sungai. Di sisi mereka terdapat kapal yang dapat menampung maksimum 2 orang. Tujuan dari teka-teki ini adalah untuk mencari cara bagaimana menyangkut semua vegetarian dan kanibal ke sisi sungai. Yang membuat teka-teki ini sulit dipecahkan adalah bahwa jumlah tipe orang kanibal yang berada di pinggir sungai atau berada di dalam kapal tidak boleh melebihi jumlah orang bertipe vegetarian. Bagaimana representasi permasalahan di atas menggunakan graph semantic network? Berikan kemungkinan solusi dari permasalahan di atas. Di sini ada 3 cara. Pertama, kanibal menyeberang duluan. Lalu selanjutnya kanibal menyeberang lagi sendiri. Dan selanjutnya vegan menyeberang sendiri. Dan vegan sendiri-sendiri. Untuk cara kedua, yaitu kanibal menyeberang bersama kanibal langsung menuju tepi pulau. Dan untuk cara ketiga, kanibal dengan vegan menyeberang sungai. Analisisnya, solusi yang dapat ditawarkan adalah grafik semantik di atas dengan 3 kemungkinan awal tergantung mana yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Pada tugas minggu keempat ada metode searching. Soal pertama, buatlah grafik ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya. Dari sanalah buatlah tree-nya. Dijawab pertama, kita mengidentifikasi ruang keadaan. Permasalahan ini dapat dilambangkan dengan jumlah serigala, jumlah angsa, jumlah padi, dan jumlah petani. Sebagai contoh daerah asal 0111 berarti pada daerah asal tidak ada serigala, ada angsa, ada padi, dan ada petani. Lalu kita menjabarkan keadaan awal dan tujuan. Keadaan awalnya pada kedua seberang sungai daerah asal 1111 dan daerah seberang 0000. Untuk tujuannya pada kedua seberang sungai, karena sudah selesai menyeberang, maka daerah asalnya menjadi 0000 dan daerah seberangnya menjadi 111. Aturan-aturan yang dapat digambarkan seperti dalam tabel ada 7 aturan. Ada angsa menyeberang untuk nomor 1, padi menyeberang, serigala menyeberang, angsa kembali, padi kembali, serigala kembali, dan petani kembali. Salah satu solusi yang bisa ditemukan, contohnya pada aturan 1, dari daerah asal 111 setelah daerah seberangnya 000. Nah, atau aturan kedua, daerah asalnya 0111 dan daerah seberangnya 1000. Didapatkan grafik keadaan seperti ini. Lalu kita membuat pohon pelacakan atau tree-nya dan didapatkan seperti ini. Nah, karena di sini C-nya kan ada 2 cabang, B sama E. Tree-nya juga sama, tapi tidak disatukan kembali, melainkan dibikin masing-masing jalannya. Untuk soal nomor 2, dari tree yang telah Anda buat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan adalah depth first. Dijawab untuk metode DFS, pertama kita bikin path-nya dulu, lalu kita gambarkan tree-nya. Maka digambarkan tree-nya A ke B ke C. Karena DFS mengecek satu cabang terlebih dahulu, maka akan dicek cabang pertama E dulu daripada D, yaitu E, G, H, I, Z. Selanjutnya nomor 3, dari tree yang telah Anda buat nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan adalah BFS. Sama juga kita menggambarkan path untuk metode first search dan didapatkan tree-nya. Dari pencariannya seperti A lalu ke B ke C, maka lanjut ke cabang pertama E. Selanjutnya dicari cabang sampingnya D, lalu ke G, F, H lagi, I lagi, lalu ke Z yang terakhir. Nomor 4, buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan teko air. Dari sanalah buatlah tree-nya.
didapatkan jawaban ada 2 buah teko masing-masing berkapasitas 4 galon teko dan 3 galon teko. Tidak ada tanda yang menunjukkan batas ukuran pada kedua teko tersebut. Permasalahannya bagaimana kita dapat mengisikan tepat 2 galon air ke dalam teko yang berkapasitas 4 galon. Dari permasalahan di atas untuk mendefinisikannya, kita tentukan langkah-langkah yang pertama mengidentifikasi ruang keadaan. Permasalahannya digambarkan dengan X, di mana X adalah air yang diisi oleh teko A, lalu yang Y air yang diisikan pada teko B. Lalu keadaan awal dan tujuan. Keadaan awal kedua teko dalam keadaan kosong dan tujuannya di mana teko 4 galon berisi tepat 2 galon air, yaitu 2N untuk sembarang N. Aturannya ada 12 aturan seperti pada tabel. Lalu kita dapat menentukan solusi. Ada 12 solusi. Contohnya di sini aturan yang dipakai nomor 1, isi ember A 0 dan isi ember B 0. Selanjutnya ada contoh lain untuk aturan dipakai nomor 7, isi ember A adalah 3 dan isi ember B adalah 3. Untuk aturan nomor 5, isi ember A adalah 4, isi ember B adalah 2. Didapatkan grafik keadaan. Nah, di sini awal mula dari S lalu berakhir di Z. Di sini S itu kita menggunakan aturan nomor 1 menuju ke A, lalu A memiliki 2 cabang E dan D, lalu E lanjut ke F, H, I, Z. Kalau D lanjutnya ke C, G, I, K, Z. Didapatkan pohon pelacakan dari grafik keadaan di atas. S memiliki 2 cabang B dan A. Lalu A sendiri memiliki 2 cabang lagi yaitu D dan E. D sendiri sebelum menuju ke G ada 2 cabang yaitu D dan B. Dan diakhiri sama-sama berakhir pada Z. Dari tree yang Anda buat, pada nomor 4 tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma menggunakan depth first search. Kita buat dulu untuk path-nya, lalu kita gambarkan alurnya. Karena DFS itu mengecek satu cabang terlebih dahulu, cabang pertama B, maka akan dicek B dulu sampai ke Z. Jika belum ditemukan, maka lanjut ke cabang berikutnya. Nomor 6, dari tree yang telah Anda buat pada nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan adalah BFS. Kita juga gambarkan dulu path-nya seperti apa, lalu kita menentukan alurnya. Pertama itu kita menentukan dari S ke B dulu sampai berakhir ke Z, lalu kita cek kembali S ke B, B ke A ke C, C ke D, D ke E, E ke G, dan seterusnya sampai C berakhir pada Z. Untuk nomor 7, yang pertama, suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan state ke keadaan lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z dengan menggunakan metode BFS. Biaya dinyatakan dengan jarak antara dua node. Pertama, kita menentukan graf keadaan. Di sini awal mula pada A dan berakhir pada Z. A ke B menggunakan aturan nomor 3, A ke C menggunakan aturan nomor 5, lalu lanjut seperti pada di gambar di bawah ini. Untuk selanjutnya membuat tree decision. Dari sebuah graf keadaan kita dapatkan gambar seperti rincian di bawah itu. Lalu kita menentukan mode best versus atau BFS-nya. Path-nya seperti ini, lintasan yang didapat atau urutan prosesnya A ke B, B ke D, D ke F, dan F ke Z. Biaya minimumnya yang dapat kita hitung, totalnya adalah 12. Dan untuk alurnya, untuk nomor 7, yang pertama, suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan state ke keadaan lainnya. Tentukan urutan proses A ke B, B ke D, D ke F, F ke Z. Lalu lakukan langkah pencarian untuk grafik di atas dengan menggunakan metode branch and found with dynamic programming. Kita menentukan path-nya, lintasan yang didapat urutan prosesnya A, B, D, F, Z sama dengan 12 atau A ke C ke E ke G ke Z itu 13. Tree decision yang dihasilkan dengan metode branch and found yaitu seperti ini. Kita hanya mengambil metode yang sekiranya ringkas, maka yang lain kita coret atau kita abaikan atau kita hilangkan. Pada minggu ke-7 program metode BFS dan BFS, soal nomor 1, buatlah program dari salah satu praktikum minggu lalu menggunakan metode BFS dan BFS. Saya mengambil soal permasalahan petani dan barang bawaannya. Graf keadaan ditampilkan. Dan untuk pertama metode brute first search, kita menampilkan grafik keadaan menggunakan list. Jadi A sampai C A sampai I saya jabarkan dan Z. Lalu membuat fungsi untuk melakukan metode BFS, def BFS, grab start. Membuat urutan untuk BFS, lalu tanda awal untuk memulai dan antri, visit sama dengan set, visit, di-add, dari start berapa, Q, append, start. Pada minggu ke-7, program metode BFS dan BFS. While Q, mengantri node dari antrian dan data, lalu di print vertex. Mendapatkan semua simpul yang berdekatan dari simpul yang didefinisikan. For neighbor in graph sama dengan vertex. Jika ada yang belum terlewati, memanggil lagi dan ulangi antrian. If neighbor not in visit, maka visit ditambah dengan neighbor dan Q antrian neighbor. Lalu memanggil fungsi BFS dengan nada awal BFS grab G. Yang berarti setelah grab G ini, apa aja sih hurufnya, yaitu F, H, I, Z. Kita coba lagi untuk BFS grab H, yaitu H, I, Z. Dan ini H, I, Z benar.
Analisis didapatkan seperti pada program DFS sebelumnya, kita menganalisasi graf menggunakan representasi adjusted list, kemudian kita mendefinisikan fungsi BFS yang akan melakukan pencarian dari simpul awal yang diberikan. Fungsi ini menerima dua parameter, grafik dan start. Grafik adalah graf yang dijelajahi, start adalah simpul awal yang akan dimulai. Di dalam fungsi BFS, kita membuat sebuah antrian untuk menyimpan simpul yang akan dikunjungi. Pertama, simpul awal ditandai sebagai dikunjungi dan dimasukkan ke dalam queue antrian. Selama queue tidak kosong, kita mengambil simpul pertama dari queue dan mencetaknya. Kemudian kita mencari semua simpul terhubung dengan simpul tersebut dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke dalam antrian jika belum dikunjungi. Dengan cara ini, kita secara bertahap mengunjungi seluruh simpul dan grafik. Terakhir, kita memanggil fungsi BFS dengan simpul awal A untuk memulai pencarian. Output program akan mencetak urutan simpul-simpul yang dikunjungi dalam pencarian BFS. Yang kedua, metode DFS atau Depth First Search. Pertama, menampilkan grafik keadaan menggunakan list sama seperti yang tadi. Yang kedua, fungsi untuk melakukan DFS, yaitu definisi DFS adalah grafik, start, dan visit sama dengan set. Tanda awal untuk memulai, mencetak node yang dikunjungi, yaitu print start. Iterasi node yang berdekatan for neighbor in graphics, yaitu start dimulai. Jika ada yang belum terlewati, panggil DFS secara rekursif, dan setelah itu memanggil fungsi DFS dengan node awal. Ini contohnya pemanggilannya DFS grab sama dengan G, dan ditampilkan GHIZ. GHIZ, maka benar dan didapatkan analisis sama seperti tadi menginisiali grafik dengan menggunakan representasi adjusted list. Setiap simpul diwakili oleh sebuah key dan dictionary. Setiap key memiliki daftar simpul terhubung yang disimpan ke dalam filenya. Kemudian kita mendefinisikan fungsi DFS yang akan memulai pencarian dari simpul awal yang diberikan. Fungsi ini menerima 3 parameter, grafik, start, dan visit. Grafik adalah graf yang dijelajahi, start adalah simpul awal yang akan dimulai, dan visit adalah set yang berisi simpul-simpul yang sudah dikunjungi. Pada awalnya, visit diinisialisasi sebagai set kosong. Di dalam fungsi DFS, simpul awal ditandai sebagai kunjungan dengan menambahkannya ke dalam set visit. Selanjutnya, simpul tersebut dicetak untuk menunjukkan bahwa simpul tersebut telah dikunjungi. Untuk tugas minggu ke-8, ada minimax dengan tugas game-nim 11 lidi. Soalnya, buatlah semua kemungkinan jalan dengan game-nim dengan jumlah batang 11. Dari semua kemungkinan jalan tersebut, berikan semua nilainya, dan berikan salah satu contoh bagaimana permainan berjalan. Pertama ada 11 lidi, lalu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 10-1, 9-2, 8-3, 7-4, 6-5. Dari cabang pertama ini, kita pecah lagi, 10 kita pecah menjadi 9-1, 8-2, 7-3, 6-4. Sama juga seperti ini, 7-4, kita pecah 4-nya menjadi 7-3-1, 6-4-1, 6-3-2, 7-2-2, 6-4-2, dan 4-4-3. Lalu, cabang ini kita pecah lagi 9-nya menjadi 9-1-1-1, menjadi 7-2-1-1, menjadi 6-3-1-1, 5-4-1-1. Contohnya juga seperti 6-3-2 ini kita pecah 3-nya menjadi 6-2-2-1, kita pecah 6-nya menjadi 5-1-3-2, dan lainnya. Karena masih ada angka besar, kita pecah lagi 8-nya menjadi 7-1-1, 6-2, 5-3, dan seperti contoh baris lainnya. Karena angka 7 masih bisa dipecah lagi menjadi 6-1-1-1-1, 5-2, 1-1-1, 4-3, 1-1-1. Contohnya juga seperti ini, 4-3-2-1-1, kita pecah 3-nya menjadi 4-2-2-1-1, 4-nya kita pecah menjadi 3-1, 3-2-1-1, dan contoh seperti baris yang lain. Untuk level ke-6, kita pecah lagi seperti sebelum-sebelumnya sama. Untuk level ke-7, sama juga dipecah lagi jika ada angka yang bisa dipecah sekiranya. Lalu pada level ke-8 ini sudah mulai sedikit angka yang dipecah, contohnya 4 dipecah menjadi 3-1, 3 dipecah menjadi 2-1. Pada level ke-9 hanya 1 yang bisa dipecah lagi, yaitu 3 menjadi 2-1-1. Kenapa 2-2-1-1 ini tidak bisa dipecah? Karena 2 jika dipecah hanya akan menghasilkan 1-1, yang mana itu tidak boleh karena angkanya sama. Nah, lalu kita misalkan jika min itu menang, kita beri nilai 0, max menang, kita beri nilai 1. Maka jika min kalah, nilainya adalah 1. Karena yang di paling bawah ini adalah max, dan max tidak bisa memecah lagi cabangnya, maka max kalah, kita beri nilai 0. Ke atas, untuk minus level 9, karena nilai minimumnya 0, maka min di sini nilainya juga 0, yang berarti min menang. Karena min bisa menghasilkan cabang lagi. Lanjut, yang ini, min bernilai 1, artinya min kalah, karena min tidak bisa memecah lagi cabangnya. Lanjut ke atas, karena nilainya 1, jadi minimumnya juga 1, lanjut ke atas lagi, 1, lanjut, 1, dan minimumnya 1, karena tidak ada 0 lagi, 1, 1, dan 1 sampai atas. Untuk yang 0 di sini, karena nilai minimumnya 0, jadi kita ambil 0. Nah, di sini kenapa 1? Karena nilai yang paling besar untuk max-nya ini, 1, jadi kita ambil 1, 1, lalu lanjut sampai ke atas nilainya 1. Lah, untuk yang di sini, ini kan max ya, max level 5. Max level 5 itu berarti max-nya kalah. Max-nya kalah karena dia tidak bisa memecah cabang lagi, jadi nilainya 0. Lalu lanjut ke atasnya, karena nilai minimumnya 0, jadi 0. Lanjut ke atasnya, karena di sini ada maksimum level 3 adalah max, jadi kita mengambil nilai tertinggi yaitu 1, lanjut naik ke atas ke sini, nilainya juga 1.
lanjut ke atas 1, 1, dan sampai puncaknya nilainya 1. Maka didapatkan kesimpulan jika komputer ingin menang, komputer bisa mengambil nilai yang akhir ini agar dapat memenangkan program. Didapatkan analisis dalam permainan game ini terdapat konsep teori kombinasional yang dapat diterapkan untuk menentukan strategi terbaik dengan memainkan game ini. Salah satu teori kombinatorial yang dapat digunakan adalah teori Grandi number, di mana masing-masing keadaan permainan memiliki sebuah nilai Grandi yang dapat digunakan untuk menentukan keadaan permainan yang akan terjadi selanjutnya. Dalam game ini, dengan jumlah batang 11, nilai Grandi untuk setiap keadaan permainan dapat ditentukan menggunakan algoritma bitwise XOR pada nilai Grandi dari setiap keadaan permainan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, pemain dapat menentukan strategi terbaik dalam memainkan game ini dengan memilih keadaan permainan yang memiliki nilai Grandi yang lebih tinggi dari keadaan permainan lainnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.